Shalom. Pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan dan masih di tema yang sama. Dan hari ini adalah seri khotbah terakhir dalam tema besar hidup bagi Kristus. Dan sebelum memulai, saya ada satu cerita yang mungkin cukup menarik untuk kita dengarkan sama-sama. Lukisan The Last Supper, kalau Anda pernah melihat, biasanya ditaruh di dinding-dinding rumah. Dan ini lukisan cukup terkenal. The Last Supper itu adalah lukisan Tuhan Yesus di saat perjamuan malam terakhir. Siapa yang pernah melihat lukisan ini? Tolong angkat tangan supaya saya bisa memastikan Anda semuanya menangkap yang saya maksudkan. Lukisan itu dibuat atau karya daripada seorang maestro yang sangat terkenal, yaitu Leonardo da Vinci. Konon, jadi kalau saya berkata konon, ini artinya bisa terjadi atau bisa saja cerita ini buatan orang-orang di sana, tapi faktanya adalah cerita ini tersebar hingga di zaman sekarang. Konon saudara, Leonardo da Vinci, dia melukis lukisan itu, perjamuan terakhir, membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun. Cukup lama untuk membuat sebuah lukisan. Dan menariknya adalah dia selalu mencari model yang dirasa memiliki kepribadian cocok dengan tokoh yang hendak dilukisnya. Dan tentu saja yang pertama-tama Leonardo mencari model siapa yang cocok untuk digambar sebagai gambar Tuhan Yesus. Maka Da Vinci pun mencari-cari dan kemudian ketemulah dia dengan seorang anak muda yang kalau dilihat dari wajahnya terlihat sangat tulus, wajahnya terlihat sangat baik, dan wajahnya terlihat dalam tanda kutip tidak tercemar dengan dosa. Anak muda inilah yang dijadikan model untuk dilukis sebagai gambar Tuhan Yesus. Setelah itu jadilah gambar Tuhan Yesus, dan berikutnya adalah cari model-model yang lain untuk menggambarkan murid-murid Tuhan Yesus. Mulai cari murid Yohanes, cari siapa yang cocok untuk Petrus, dan seterusnya. Dan kemudian tibalah waktu untuk melukis satu murid yang terakhir. Menurut tebak Anda, siapa murid yang terakhir yang akan digambar? Yudas. Dan benar, Yudas adalah murid terakhir yang akan digambar. Kali ini cukup kesulitan Da Vinci mencari model siapa cocok memerankan Yudas. Tolong lihat kanan kiri Anda, coba dilihat apakah ada yang kira-kira cocok untuk memerankan Yudas. Saya rasa tidak ada di tempat ini. Sedemikian sulitnya Da Vinci, oleh karena itu dia memohon kepada raja untuk diizinkan masuk ke penjara. Karena dia berpikir penjara adalah tempat yang mana banyak Yudas ada di sana. Wajahnya tentu akan sangat cocok. Karena itu pergilah dia, dan kemudian ketika berkunjung di penjara itu, dia mulai lihat satu sosok yang sangat licik. Terlihat wajahnya ini tidak tulus, terlihat wajahnya ini penuh dengan dosa. Kemudian dia panggil dan dia jadikan sebagai model daripada gambar Yudas. Butuh waktu cukup lama untuk anak muda ini jadi modelnya Yudas. Kemudian singkat cerita, jadilah lukisan komplit The Last Supper. Yudas tergambar dengan baik. Setelah itu, setelah selesai, tahanan yang jadi model Yudas ini menghampiri Da Vinci. Dan tahanan ini berkata atau bertanya seperti ini. Apakah Anda sampai sekarang tidak tahu siapa yang Anda lukis? Apakah Anda tidak mengenali saya? Dan tentu saja Da Vinci menjawab, saya ketemu dengan banyak orang sehingga saya tidak mengenali Anda. Dan kemudian tahanan ini lalu mengatakan, saya adalah anak muda yang pernah Anda lukis 7 tahun yang lalu ketika saya
menjadi model Tuhan Yesus. Entah cerita ini benar atau tidak, tapi cerita ini kesimpulannya seperti ini. Model yang sama yang dia lukis sebagai gambar Tuhan Yesus, 7 tahun kemudian orang yang sama rupanya ganti model sehingga menjadi model buat Yudas Iskariot. Pesan daripada cerita ini adalah orang bisa berubah. Dari yang dulunya rohani, dari dulunya tulus, dari yang dulunya sungguh-sungguh. Kita tidak bisa berkata selamanya tidak mungkin. Mirip seperti Petrus yang berkata, sekalipun semuanya meninggalkan engkau, tidak mungkin. Dan Yesus berkata, sebelum ayam 2 kali berkokok, engkau 3 kali menyangkal aku. Karena itu saudara, justru pesan ini mengingatkan kita semuanya bisa berubah. Dulu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi kesetiaan kita bisa berubah. Dulu kita berkobar-kobar dengan Tuhan, tapi itu bisa menjadi padam. Justru saya ceritakan ini kepada Anda, supaya kita selalu berjaga-jaga. Masih ingat 2 minggu yang lalu, Pak Yotam menyebut satu tokoh yang namanya Demas. Masih ingat Demas yang menjadi rekan sekerja Paulus, disebut Paulus bahkan di beberapa suratnya, bersama-sama dengan Markus, bersama-sama dengan rasul yang lain melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Tetapi di surat yang terakhir, Paulus menulis seperti ini, tetapi Demas sudah berpaling kepada dunia. Demas sudah meninggalkan aku. Saudara-saudara, hidup bagi Kristus, pastikan kita sampai kapanpun akan hidup bagi Kristus. Amin, saudara. Mari kita masuk kepada firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-6. Mari kita membaca ayat yang ke-8. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Boleh ditampilkan ayatnya, namun saya akan kutipkan Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi ada sedikit berbeda dan saya akan mengambil versi terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau di dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya bacakan buat Anda. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan seperti ini. Tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Nuh menyenangkan hati Tuhan. Hidup bagi Kristus artinya hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan. Sesimpel itu. Siapa mau hidup bagi Kristus, katakan amin. Apa yang mesti kita lakukan? Menyenangkan hati Tuhan. Sesederhana itu, saudara, kalau kita mau hidup bagi Kristus. Saudara, kalau saya tanya kepada Anda, dalam rentang ukuran skala 1 sampai 10, Anda di angka berapa soal menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang berkata, saya 10 Pak, tolong angkat tangan. Saya 9. Ada? 8. Puji Tuhan ada. 7. 6, 5, tambah deg-degan ini. Ngerti ya aku mau undang angkat tangan, karena tidak ada jalan mundur. 4, ada? 3, 2, 1. Kita di skala berapa? Kita yang tahu. Tapi mungkin kita pun tahu, bisa saja patokannya keliru. Kalau kita tidak tahu patokan yang tepat seperti apa menyenangkan hati Tuhan. Jangan-jangan saya kegeeran, saya menyenangkan hati Tuhan. Karena persembahan saya paling banyak. Belum tentu. Sebab ketika Yesus mengamati ada seorang janda memberikan 2 peser. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, janda ini memberikan lebih daripada orang itu. Karena orang kaya itu memberikan dari kelebihannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Patokannya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ya kita sama-sama belajar dari tokoh Nuh. Ayat 9. Yo, ayat 9 bisa ditampilkan. Kejadian 6 ayat yang ke-9.
Kita mau belajar dari Nuh yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa? Ada 3 hal. Yang pertama, mari kita baca Kejadian 6 ayat yang ke-9. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Stop sampai di sini. Hal yang pertama, menyenangkan hati Tuhan artinya seperti Nuh. Nuh yang seperti apa? Seperti seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Pertanyaannya adalah orang-orang sejaman Nuh itu kayak apa? Yuk kita mundur di dalam ayat yang ke-5 dari Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Kita baca supaya kita tahu Nuh seperti apa dan orang-orang sejaman Nuh itu kayak apa. Ayat yang ke-5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, katakan besar, di bumi dan bahwa segala itu artinya semua, kecenderungan hatinya selalu itu artinya terus menerus, bukan 1-2 kali, tapi continue, terus menerus, membuahkan kejahatan semata-mata. Semata-mata itu artinya hanya itu saja. Kejahatan semata-mata artinya hanya yang jahat saja. Kesimpulannya, orang-orang di zaman Nuh adalah kejahatannya besar, kecenderungan hatinya selalu. Selalu itu artinya yang dipikirkan itu yang jahat terus. Yang dipikirkan dosa terus. Dan membuahkan kejahatan semata-mata. Pikirkan ini. Kalau sampai Tuhan hendak menghukum bumi, menghukum orang-orang di zaman Nuh, itu tentu kejahatannya sungguh teramat besar. Sampai-sampai Tuhan berencana membinasakan orang-orang yang ada pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada dosa kecil, dosa besar. Tetapi kalau sampai Tuhan akan menghukum bumi, itu artinya memang itu dosa yang sudah sangat-sangat serius di hadapan Tuhan. Zaman itu penuh dengan kekerasan. Nanti kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, orang-orang penuh dengan kekerasan. Yang kuat menindas yang lemah. Mereka yang punya kesempatan mempergunakan itu untuk kepentingan dirinya. Penuh dengan kekerasan dan penuh dengan tindakan amoral. Demikian juga dosa seksual. Pada waktu itu gila-gilaan. Itu sebabnya sampai dilihat oleh Tuhan. Bumi, manusia yang ada di dalamnya dihukum oleh Tuhan. Tapi saya mau kasih kabar baik buat Anda semuanya. Dengar saya baik-baik. Sebelum penghukuman tiba, selalu didahului kasih karunia. Amin. Kalau Anda tadi baca ayat-ayat sebelumnya, jelas sebelum Tuhan menghukum, Tuhan menyediakan kasih karunia lebih dulu. Anda tidak pernah baca di dalam Alkitab tentang Nuh ini, Tuhan tiba-tiba menghukum dengan air bah. Sebelum penghukuman tiba, Tuhan berikan kasih karunia kepada semua orang di zaman itu. Bahkan Tuhan berikan kesempatan kepada mereka semuanya untuk bertobat. Jangan berkata Tuhan itu kejam, sehingga Tuhan menghukum manusia dengan memberikan air bah. Sebab sebelum air bah dicurahkan besar-besaran, Tuhan sudah lebih dulu memperingatkan. Dan Tuhan lebih dulu menawarkan kasih karunia. Kapan? Ketika Nuh disuruh membuat bahtera. Itu adalah waktu kasih karunia. Bahkan ketika bahtera itu siap, saya percaya banyak orang harusnya masuk ke bahtera itu. Tuhan menghendaki semua orang kalau bisa masuk ke bahtera itu. Tapi nyatanya hanya Nuh dan keluarganya yang mau meresponi kasih karunia itu.
Hal yang pertama, pesan Tuhan buat kita semuanya. Bertobat jika kita jatuh di dalam dosa. Dan tidak peduli dengan masa lalu kita. Tidak peduli segelap apapun, serusak apapun hidup kita. Kita semuanya tidak ada orang benar di sini. Saya pun sama, masa lalu saya pun rusak. Jangan ada seorang pun di antara kita yang bersikap seperti Farisi yang seolah-olah tidak pernah buat dosa. Kita semuanya pernah buat dosa. Kita semuanya bisa lakukan kesalahan. Yang paling penting adalah meresponi kasih karunia Tuhan. Selama pintu bahtera masih terbuka, mari hampiri Tuhan, terima pengampunan Tuhan, dan alami kasih karunia Tuhan. Yang mau katakan amin. Ingat, satu kata-kata seringkali saya ucapkan kepada Anda. Untuk kesekian kalinya saya mengatakan kepada Anda, dengar baik-baik. Tuhan menerima kita apa adanya. Yang percaya katakan amin. Masa lalu segelap apapun, masa lalu serusak apapun, Tuhan menerima Anda apa adanya. Tapi saya lanjutkan. Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita seadanya. Tuhan menerima Anda, Tuhan menerima saya apa adanya. Sejahat apapun saya, diterima Tuhan apa adanya. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan saya seadanya. Yang jahat tetap jahat. Yang rusak tetap rusak. Yang hidupnya ngaco tetap ngaco. Yang menipu tetap menipu. Yang curang tetap curang. Yang curang memang diterima Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau seadanya. Yang curang harus berubah jadi jujur dan tulus. Yang sukanya berdusta diterima Tuhan apa adanya. Seperti Yesaya, lidahnya, mulutnya, bibirnya disucikan oleh Tuhan. Supaya yang dulu ngomongnya tidak baik, yang dulu ngomongnya tidak benar, yang dulu ngomongnya selalu negatif, mengeluh. Tidak mau Tuhan seadanya. Perkataan kita pakai untuk sesuatu yang baik dan memuliakan Tuhan. Yang dulu pikirannya kotor, yang dulu pikirannya jahat, yang dulu pikirannya tidak kudus, yang suka hal-hal cabul, Tuhan terima Anda apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kita seadanya. Mari kita belajar seperti Nuh. Kita mau dalam hidup ini kita berbeda dari orang-orang dunia. Itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saya mengatakan kepada Anda berulang kali. Siapa yang pernah ketika konseling mendapat pesan seperti ini? Kalau lingkunganmu terlalu buruk, keluar dari lingkungan itu. Kalau lingkunganmu tidak bisa mendukung pertumbuhan rohanimu, keluar dari lingkungan itu. Kalau pekerjaanmu, lingkungannya tidak sehat, membuat jiwamu tertekan, karena di sana penuh dengan dosa dan kejahatan, keluar dari lingkungan itu. Tetapi, tolong jangan salah paham. Tetapi, kalau Anda tidak punya pilihan lain, kecuali Anda tetap stay di tempat itu. Minta kasih karunia Tuhan supaya Anda dan saya bisa bersikap seperti Nuh yang berbeda dari orang-orang di zamannya. Lingkungan Anda buruk, tetapi memang dari kecil Anda tinggalnya di situ, Anda punya rumah di situ, dan sepertinya sulit untuk pindah di situ. Lalu apa yang harus kita buat? Anda harus punya komitmen hidup seperti Nuh yang berbeda dari orang-orang sejamannya. Anda harus bekerja di lingkungan yang tidak sehat. Dan Anda kalau melepaskan itu, Anda berarti meresikukan keluarga Anda. Jangan buru-buru keluar. Minta kasih karunia Tuhan supaya Anda diberikan tempat yang lebih baik. Tapi selama menunggu waktu dan tempat dari Tuhan, belajar seperti Nuh yang berbeda dari orang-orang yang ada di lingkungan kerja Anda. Apakah bisa? Yang bisa katakan amin? Bisa. Samuel hidup di tengah-tengah keluarga Imam Eli. Imam Elinya korupsi dan jahat. Anaknya Hofni dan Pinehas jahat. Tiap hari Samuel melihat apa yang jahat. Tetapi Samuel tidak menjadi jahat. Bahkan dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Dicintai Tuhan dan dicintai sesama. Ternyata bisa. Anda amati yang namanya ikan laut itu. Ikan laut berarti tinggalnya di mana? Di laut. Air laut asin atau tawar?
asin. Tapi kalau Anda makan ikan laut, Anda makan kerapu, Anda makan apa lagi? Saya ingatnya kerapu aja ya. Anda apa, Pak Andre? Apa? Kemiri? Oh, tenggiri. Anda itu ikan tenggiri, Anda makan apapun lah yang ada di laut. Menariknya adalah ikan laut dikelilingi asin tapi tidak asin. Kita bisa hidup seperti Nuh, dikelilingi orang berdosa, orang jahat, tapi tidak sama dengan mereka. Dan kalau Anda bisa, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jelas saudara? Yang pertama, menyenangkan Tuhan artinya benar dan tidak bercela. Kembali di dalam ayat yang 9. Hal yang kedua, Nuh menyenangkan hati Tuhan artinya apa? Bagian yang ke B, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua, menyenangkan Tuhan artinya hidupnya itu bergaul dengan Allah. Bergaul itu artinya apa? Dekat. Bergaul itu artinya terus-menerus bersama. Itu namanya bergaul. Tidak sekedar berteman, tapi bergaul. Kemarin saya reuni dengan teman-teman SMP. Setelah mungkin 20-an tahun lebih, 25 tahun mungkin tidak ketemu, saya reuni. Apakah dia teman saya? Jelas dia teman saya. Dia teman saya, tapi saya tidak bergaul dengan mereka. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena ada di luar kota. Sehingga tidak memungkinkan saya bergaul. Teman, tapi bukan pergaulan. Karena itu pergaulan bicara sesuatu yang intim. Berbicara sesuatu yang dekat. Sahabat karib, itu pergaulan. Setiap hari ketemu, bersama-sama, itu pergaulan. Jadi ketika kita bergaul dengan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Apakah Anda bergaul dengan Tuhan? Bergaul itu artinya bukan setahun sekali, setahun 2 kali, apalagi pas Natal, apalagi pas Paskah. Bukan itu. Bergaul itu setiap hari, membangun hubungan, membangun kedekatan. Dan kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu mencintai semua orang. Tuhan mencintai semua bangsa. Nah, dulu ada lagu sekolah minggunya, kulit putih, hitam, mata sipit, mata belolo, rambut keriting, rambut lurus, semuanya dicinta Tuhan. Amin. Tapi Tuhan akan jatuh hati kepada orang-orang yang bergaul erat dengannya. Mungkin sebagian besar dari antara Anda tahu, 1 tahun yang lalu kami pelihara anjing. Nama anjing kami Roci, the King of Corsa. Keren sekali ya. Itu bukan kami yang menamai, tapi karena stambum dan di akte kelahirannya namanya Roci, the King of Corsa. Panggilannya Roci. Awalnya saya tahu istri saya yang paling suka, paling care, paling sayang. Dan saya sebetulnya kalau suruh milih anjing, saya milihnya anjing besar, saudara. Karena bagaimanapun saya laki gitu ya, pengennya kan keren. Kalau ngajak jalan-jalan, anjingnya herder, husky, yang gede-gede itu kan mantep gitu ya. Bayangkan saya ajak jalan-jalan keliling perumahan kecil gitu, rasanya kurang keren. Dan pernah satu kali istri saya tidak pernah ngajak, saudara. Istri saya selalu memaksa dalam tanda kutip gitu ya. Ayo Roci, ikut gitu. Naik motor, saya naik motor, hanya beli telur, saudara. Istri saya gendong Roci. Dan kok yang ngepas, saudara, nunggu beli telur, istri saya turun, saya jadi gendong Roci. Dan kemudian ada orang lewat, viral, saudara, diceritakan kemana-mana. Kalau saya cinta anjing pudel itu. Saya biasa aja sebetulnya. Tapi dari biasa, lama-lama saya ini jadi ya gogrok rontok juga.
Kok bisa? Anjing yang satu ini spesial, saudara. Jadi, kalau saya pulang dari kantor, begitu bel dipencet, ini sudah tidak sabaran untuk menyambut saya. Sebelum Brian, sebelum Wilson, bahkan sebelum istri saya, sudah didului anjing saya. Kalau saya berangkat ke kantor, tahu kalau saya sudah pakai baju rapi gitu, artinya saya akan meninggalkan dia. Termasuk tadi ketika kami siap mau ibadah pakai baju rapi, itu selalu celana saya digigit sambil menggonggong. Itu artinya jangan pergi. Kalau pergi ajak saya, mungkin bahasanya gitu, saudara. Dan kalau saya ke kantor, anjing ini selalu menghantar sampai di dekat pintu gerbang. Dan wajahnya selalu lihat saya, dan sampai kemudian kan pintu saya tutup, lalu ada jendela kecil, biasanya seperti itu. Sebelum jendela itu saya tarik, dan saya lihat tidak langsung pergi. Mengamati, memastikan benar-benar saya sudah tidak dia lihat. Saudara, hati siapa yang tidak gogrok? Kalau seperti itu, lebih keren lagi. Pembantu saya awalnya girap-girap dengan yang namanya anjing. Takutnya luar biasa. Dan saya sempat khawatir, jangan-jangan Roci datang, pembantu saya keluar. Padahal dia sudah bekerja bersama kami, seumuran Brian, saudara, sudah cukup lama. Jadi caranya adalah ya bagaimana supaya dia tidak dekat dengan anjing saya. Makanya ada pembatasnya, pintunya dikasih pagar segala macam. Tapi ternyata luluh juga akhirnya. Dari semula takut, dari semula teriak-teriak ketika anjing ini mendekat, akhirnya hatinya runtuh, gogrok juga. Bagaimana tidak gogrok, saudara? Satu kali kami pulang malam hari dari luar, dan kebetulan saya bawa kunci sendiri, dan kami masuk pelan-pelan di kamar pembantu, pintu sedikit terbuka, anjing saya dikasih batas pagar gitu, saudara. Tapi anjing saya dengan setia duduk menemani pembantu yang sedang lihat TV. Duduk lama, saudara. Siapa yang tidak gogrok kalau ditemani gitu terus? Maka dari yang semula jijik, dari semula takut, dari semula tidak suka, sekarang hubungan mereka baik sekali. Itu bergaul. Dan maaf saudara, saya harus buat pengakuan kepada Anda. Kadangkala saya belajar dari Roci dalam hal hubungan saya dengan Tuhan. Kadangkala saya malu loh. Kalau doa saya, kerinduan saya kurang kuat, malu. Nah ini anjing aja begitu dekat dengan tuannya. Kemana saya pergi dia selalu dekat. Kemana kami pergi dia selalu cari. Kalau kami pagi hari buka pintu kandang, sudah disiapin makan, dia pasti keluar pertama kali selalu cari kami. Sudah kayak tradisi, sudah kayak kebiasaan selalu cari saya. Setelah ketemu saya lus-lus pergi, dia selalu cari istri saya, dimanapun dia cari. Dan setelah beres kembali keluar, barulah dia selesaikan urusannya. Mulai dari yang pipis, pup, dan seterusnya. Keren. Nggak langsung pup dan pipis dulu loh. Cari tuannya dulu. Saya kadang-kala, ini anjing loh. Ini binatang loh. Tapi begitu pengen deket dengan tuannya. Kita ini diciptakan bahkan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kan Roci tidak segambar dan serupa dengan saya kan? Tapi dia mau deket dengan saya. Dia atau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi apakah kita punya kerinduan untuk terus bergaul dengan Tuhan? Mikir, betul nggak? Saya pun merenung. Kapan terakhir Anda sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan? Makanya kalau mulai males berdoa, males baca Alkitab, males ke gereja, tolong ingat Roci.
Kalau perlu saya kirim fotonya Roci, saya share di grup gereja. Kalau mulai males, inget itu. Masa kalah. Atau mulailah sekarang Anda pelihara anjing semuanya. Nanti bisa beli di tempat Pak Ferry 10% buat saya. Oke saudara, hal yang kedua, menyenangkan Tuhan artinya bergaul dengan Tuhan. Tuhan senang kalau kita selalu rindu bergaul dengan Dia. Tuhan senang kalau kita selalu cari Dia. Ketika kita punya masalah, Tuhan senang kalau kita datang dan kita berdoa. Jangan Anda tidak pede, jangan Anda minder, jangan Anda berkata, kok saya kalau butuh baru cari Tuhan. Enggak, hari ini lupakan dakwaan-dakwaan seperti itu. Yang penting cari Tuhan dan bergaul erat dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, dan saya akan selesai. Ayat yang ke-22 dari Kejadian pasal yang ke-6. Sudahkah ketemu Kejadian 6 ayat yang ke-22? Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Artinya apa? Anda baca ayat-ayat di atasnya. Perintah Tuhan untuk membuat bahtera. Ukurannya berapa? Panjangnya, lebarnya, tingginya berapa? Bahannya dari apa? Bagaimana caranya? Semuanya sudah ditulis dan itu perintah Tuhan yang harus Nuh buat dan kerjakan. Dan sekarang dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu. Katakan semuanya. Semuanya artinya tidak ada satu pun yang tidak dilakukan. Tidak ada satu perintah pun yang diabaikan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, semuanya dilakukan. Lalu berikutnya, menarik sekali. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tepat. Tepat itu artinya persis. Enggak pakai caranya sendiri. Enggak pakai dimodifikasi. Yang diperintahkan Tuhan apa? Dilakukan itu juga. Jadi enggak aneh-aneh, enggak neko-neko, enggak macam-macam. Saya paling suka dengan staf, karyawan, pembantu yang kalau kami kasih perintah itu melakukan persis seperti yang saya mau, yang kami minta. Kami kadangkala jengkel kalau ada di antara mereka kami perintahkan tertentu tapi memodifikasi dengan caranya sendiri. Nanti ujung-ujungnya tidak seperti yang saya harapkan. Anda pernah menjumpai seperti ini enggak? Maunya cepat, maunya enak, maunya praktis. Yang penting kelihatannya selesai. Tapi kalau tidak pakai cara seperti orang yang perintahkan, itu tidak menyenangkan buat yang memberikan perintah. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan kasih perintah kepada Nuh dan Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka hal yang ketiga, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Simpel sekali, lakukan semua perintah Tuhan. Perintah Tuhan berkata apa? Lakukan itu. Tuhan berkata, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mari mengasihi Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan jadikan sesuatu menjadi berhala dalam hidup Anda. Jangan berdusta, sesimpel itu. Tidak usah berdusta. Hormati ayah ibumu. Hormati orang tua kita. Jadi orang Kristen itu lugu aja, polos aja. Nggak usah neko-neko. Tuhan berkata hormatilah hari Sabat. Kuduskan dan hormati hari Sabat. Nggak usah diterjemahkan aneh-aneh. Itu kan perjanjian lama. Bukankah Alkitab Anda juga ada perjanjian lamanya? Kadangkala kita sitir berkat di perjanjian lama, tapi begitu bicara soal kuduskan hari Sabat, kita ngomong itu perjanjian lama. Tapi kalau soal berkat di perjanjian lama, kita ngomong amin. Tapi kalau ngomong perintah, kita tidak melakukan, tidak fair. Perintahnya apalagi? Jangan membunuh. Bukan membunuh fisik mungkin,
membunuh pesaing kita, membunuh orang yang tidak kita suka dengan perkataan-perkataan yang fitnah, yang gosip dan seterusnya. Jangan berzina. Maka nggak usah kita hidup dalam percabulan. Jangan hidup di dalam dosa ketidakkudusan. Jangan mengingini milik sesamamu. Udah saudara, sesimpel itu Anda taat, kita taat, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Perintah Tuhan tidak usah ditafsirkan aneh-aneh. Makanya kadangkala saya itu geli kalau di medsos, di Facebook, orang pada berdebat soal teologi, orang berdebat soal ini, orang berdebat soal itu. Kalau kita jemaat SCC mikirnya simpel aja. Yang jelas sudah tidak usah diperumit. Amin. Kalau firman Tuhan kasih perintah jelas, Anda mengerti, lakukan saja saudara. Anak itu belajar, mari kita taat seperti Nuh. Karena ketaatan Nuh bukan hal yang mudah. Nanti Anda baca, ukuran daripada bahtera Nuh itu kalau dikonversi ke meter, itu panjangnya 135 meter, lebarnya 22,5 meter, tingginya sekitar 13 meter. Makanya ada yang menghitung bahtera Nuh itu lebih luas daripada ukuran lapangan sepak bola yang ada saat ini. Jadi bayangkan buat bahtera yang sangat besar. Yang mengerjakan siapa? Tentu saja Nuh pada waktu itu ditertawakan oleh orang-orang di zamannya. Maka yang mengerjakan hanyalah Nuh dan keluarganya. Berapa lama mengerjakannya? Menurut penafsiran, kurang lebih 100 sampai 120 tahun. Bayangkan, kerja 100 sampai 120 tahun. Kembali di poin yang pertama, sebetulnya Tuhan kasih kesempatan 100 tahun untuk manusia di zaman Nuh bertobat. Betul nggak? Ini sama pengerjaannya 100 sampai 120 tahun. Dan Nuh taat. Karena itu ketaatan kita menyenangkan hati Tuhan. Setiap kali Anda mendengar firman, Tuhan berkata apa? Taat saja. Amin. Setiap hari Anda menerima link daripada Bible Everyday, Anda mendengarkan, selalu saya memberikan aplikasi. Saya bahas pasalnya, saya bahas ayatnya, dan selalu aplikasinya apa. Maka simpel-simpel aja jadi orang Kristen. Anda lakukan saja seperti yang Tuhan mau dan yang Tuhan perintahkan. Amin, saudara. Ada 3 hal, kita ulangi sama-sama. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan seperti Nuh. Yang pertama, hidup benar dan tidak bercela. Amin. Yang kedua, bergaul dengan Allah. Dan yang ketiga, memiliki ketaatan penuh kepada perintahnya. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.